tidak sepenuhnya harus terjadi secara virtual di ruang cyber, internet online saja. Akan tetapi secara limitatif memang bisa diterapkan pada tindakan fisik yang berdampak pada data atau informasi elektronik dengan uraian penjelasan sebagai berikut. Mengapa secara limitatif tidak harus terjadi di dunia maya atau cyber? Bahwa terdapat frase kunci dalam pasal tersebut adalah dengan cara apapun, sehingga harus dimaknai adalah secara limitatif hanya mengacu kepada beberapa perbuatan, yakni sebagai mana berikut. Terdapatnya tindakan fisik atau offline, yakni bahwa seseorang bisa dijerat pasal ini jika mengambil harddisk komputer orang lain secara fisik, lalu menghapus datanya atau menghilangkan, mengubah informasi elektronik, sehingga meskipun pelakunya tidak menggunakan internet, tindakan tersebut mengubah atau merusak informasi elektronik yang tersimpan dalam perangkat elektronik. Terdapatnya akses politik, yakni melakukan perbuatan mencuri flash disk atau laptop, lalu memindahkan datanya atau transfer ke komputer lain tanpa izin, juga melanggar pasal ini. Terdapatnya ruang lingkup informasi elektronik, yakni bahwa dokumen elektronik tidak hanya ada di internet, cloud website, atau tetapi juga yang terdapat di dalam hard disk, flash disk, serta server lokal, hard disk, flash disk, server lokal, atau kartu memori handphone. Bahwa dengan demikian pemohon mensomir termohon untuk menunjukkan laporan polisi dalam perkara pidana pokok untuk membuktikan formalitas adanya uraian peristiwa atau perbuatan pemohon selaku terlapor yang memenuhi unsur perbuatan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mohon izin dilanjutkan Pak. Belum dilanjutkan, ini tolong diatur ya. Ya, dulu bahwa haruslah dipahami pasal ini lebih menekankan pada keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan data atau data integriti milik orang lain, sehingga tindakan seperti hacking atau meretas, penyadapan, penyalinan data ilegal, hingga pengurusakan data secara fisik yang mengakibatkan data tersebut tidak lagi utuh atau tidak rahasia lagi, barulah dapat dijerat dengan pasal ini, sehingga penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE berlaku untuk semua perbuatan yang merusak atau mengubah atau memindahkan informasi elektronik milik orang lain, baik dilakukan secara remote atau jarak jauh melalui internet, dan juga dapat diterapkan atas perbuatan offline, namun senyatanya adalah secara limitatif berupa perbuatan fisik secara langsung dan nyata atau offline pada perangkat elektronik atau penyimpan data milik publik atau orang lain. Angka 41, bahwa dengan demikian kembali terdapat beberapa pertanyaan yang bersifat fundamental sebelum menyetujui diterapkannya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap terlapor KRMT Roy Suryono Todiprojo inkasu pemohon, yakni apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap diri pemohon? Apakah terdapat bukti awal bahwa pemohon melakukan perselancaran di dunia maya atau cyber ketika melakukan perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor, dan atau melakukan pencurian fisik atas data atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia milik pelapor yang tersimpan di hard disk, komputer, laptop, ataupun HP milik pelapor. Bahwa pemohon kembali mensomir termohon untuk menunjukkan lembaran laporan polisi dalam perkara pidana pokok, oleh karena pemohon yakin dapat dipastikan tidak ada bukti awal dan tidak ada uraian perbuatan pada laporan polisi bahwa pemohon melakukan perselancaran di dunia maya atau cyber ketika melakukan perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor, dan atau melakukan pencurian fisik atas data atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia milik pelapor yang tersimpan di hard disk, komputer, laptop, ataupun HP milik pelapor, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap diri pemohon adalah tidak dapat diterapkan pelaporan pidana dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Angka 43, bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terindikasi menjadi pasal yang diselundupkan oleh karena ancaman hukumannya tinggi, yakni 8 tahun, sehingga dapat menjadi alasan objektif untuk dilakukannya penahanan terhadap diri pemohon ketika telah berstatus tersangka. Angka 44, bahwa sehubungan dengan bukti permulaan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP lama mengenai alat bukti, maka pemohon mensomir pemohon untuk dapat menunjukkan bukti permulaan
sebagai berikut. Apakah ada saksi-saksi yang telah menerangkan perbuatan pemohon mengenai mengambil harddisk komputer orang lain secara fisik, lalu menghapus datanya atau menghilangkan atau mengubah informasi elektronik sehingga meskipun pelakunya tidak menggunakan internet, tindakan tersebut mengubah atau merusak informasi elektronik yang tersimpan di dalam perangkat elektronik, atau melakukan perbuatan mencuri flash disk atau laptop lalu memindahkan datanya atau mentransfer ke komputer lain tanpa izin dan terhadap dokumen elektronik tidak hanya ada di internet atau cloud atau website, akan tetapi juga yang terdapat di dalam hard disk, flash disk, server lokal atau kartu memori HP milik pelapor, dan perbuatan pemohon mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pelapor. Apakah telah diperoleh keterangan ahli yang telah memberikan pendapatnya mengenai perbuatan pemohon yang terpenuhi kriterianya setidaknya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengambil harddisk komputer orang lain secara fisik lalu menghapus datanya atau menghilangkan atau mengubah informasi elektronik sehingga meskipun pelakunya tidak menggunakan internet, tindakan tersebut mengubah atau merusak informasi elektronik yang tersimpan di dalam perangkat elektronik, atau melakukan perbuatan mencuri flash disk atau laptop lalu memindahkan datanya atau transfer ke komputer lain tanpa izin dan terhadap dokumen elektronik tidak hanya ada di internet atau cloud atau website, akan tetapi juga yang terdapat di dalam hard disk, flash disk, server lokal atau kartu memori HP milik pelapor. Dan perbuatan pemohon mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pelapor. Dan apakah telah diperoleh bukti permulaan surat yang telah disita termohon yang setidaknya dapat menunjukkan perbuatan pemohon yang terpenuhi kriterianya atau setidaknya dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengambil harddisk komputer orang lain secara fisik lalu menghapus datanya atau menghilangkan atau mengubah informasi elektronik sehingga meskipun pelakunya tidak menggunakan internet, tindakan tersebut mengubah atau merusak informasi elektronik yang tersimpan di dalam perangkat elektronik, atau melakukan perbuatan mencuri flash disk atau laptop lalu memindahkan datanya atau mentransfer ke komputer lain tanpa izin dan terhadap dokumen elektronik tidak hanya ada di internet atau cloud atau website, akan tetapi juga yang terdapat di dalam hard disk, flash disk, server lokal atau kartu memori HP milik pelapor. Dan perbuatan pemohon mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pelapor. 45. Bahwa kita tidak sedang menguji kebenaran material mengenai pembuktian perbuatan pemohon, namun hanya sekedar meminta dasar penetapan pemohon sebagai tersangka. File putusan MK RI nomor 21/PUU/12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 junto pasal 184 ayat 1 KUHP mengenai apakah memang benar terdapat keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan surat yang mendasarinya. 46. Bahwa bukti permulaan untuk menetapkan tersangka salah satunya adalah keterangan saksi. Maka, apakah terdapat keterangan saksi yang memiliki kualitas keterangan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 44 di atas diambil sebelum dilakukannya penetapan tersangka terhadap diri pemohon? Apakah keterangan saksi memiliki kualitas yang bersesuaian dengan unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, yakni yang memang melihat pemohon melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang bersesuaian dengan unsur, misalnya apabila pasal yang diterapkan adalah mengenai pasal pencurian, maka keterangan saksi yang